Kita balik lagi nih ngomongin ke SMA. Oh, Nah, boleh kalau boleh. misalkan boleh tahu nih, ada gak sih momen yang paling berkesan bagi Aldi pas dulu masih SMA nih di sini? Ih, ada. Apa tuh, Boleh Ah, diceritain mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Necistalk Juara, sebuah ruang untuk bertukar informasi dan menginspirasi. Kembali lagi bersama aku Elpira yang akan menemani kalian semua. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang tentunya sangat spesial nih. Ia adalah seorang alumni SMA Negeri 1 Cilimus yang kini sudah menapaki di dunia perkuliahan. Kali ini kita bakalan ngobrolin tentang perjuangan masuk kuliah, kehidupan mahasiswa sampai tips suksesnya nih teman-teman. Langsung saja kita sambut ada Aldi. Assalamualaikum Aldi. Waalaikumsalam. Ya, halo semuanya. Halo, halo. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, makasih banyak ya udah nyempetin waktunya nih buat sharing-sharing bareng kita. Iya, iya. Makasih banget juga. Makasih udah ngajak ke sini. Iya. Oke, mungkin boleh dilanjut aja ya, Iya, iya, boleh, boleh, boleh. Oke, kalau boleh nih, cerita sedikit mungkin gimana sih perjuangan waktu masuk kuliah dan kalau boleh tahu nih, nya sekarang ada di jurusan apa dan di kampus mana nih? Hmm, cerita awal kuliah ya. Ya mungkin Iya, pengen kasih tahu dulu deh kalau kalau aku sekarang nih di UIN ya, di UIN mm-mm, Jakarta. iya. Aku ngambil jurusan ilmu komunikasi. Wih, anak Ilkom. Ya Ilkom. Nah, fun fact-nya tuh ya aku linjur ya. Iya, Dulu di SMA Necis nih aku ngambilnya dulu IPA. IPA. 3 tahun tuh dari kelas 10, Mm, 11, 12 IPA semua. Ya kuliah ngambil Ilkom Ilkom, gitu. linjur. Iya, makanya waktu pas awal awal masuk kuliah ya cukup agak kaget ya. Mm-mm, Ini belajar ini, belajar itu, hal-hal mm-mm. yang mata pelajaran yang gak ada di IPA gitu. Ya, Jadinya ya ya lumayan lumayan harus bisa belajar menguras. banyak Iya, lah, menguras energi juga, kita cari pembelajaran baru lagi, mata pelajaran baru lagi gitu yang harus kita pelajari baru gitu. mm, Jadi ya, wah, waktu awal-awal itu nyari kuliah, nyari yang cocok itu iya. yang seputar jurusan awal IPA itu dokter, kayak yang Iya, kayaknya kesehatan enggak gitu. deh, kayaknya terlalu bego deh kalau di dokter, Hmm, ngambil di eh ya pokoknya yang semua jurusan di IPA kayaknya nggak mampu semua, jadi iya, ya mau nggak mau sudah konsul juga nggak apa-apa, lintas jurusan bisa jurusan. bisa. Iya. Cuman ya gitu, mungkin resikonya ya harus bisa banyak belajar aja. Hmm. Ya alhamdulillah sih ya, Iya, lancar-lancar aja sekarang. alhamdulillah. Tapi apa sih yang bisa ngebuat tuh jadi pengen lintas jurusan kayak kan suka ada rasa takut nih. Apakah gak ngalamin rasa takut gitu? Ya dulu tuh aku pernah dikasih tahu banyak sih, nggak cuman beberapa orang, ada ya dari orang tua, ada dari salah satu guru. Pokoknya itu jadi prinsip aku ya, Hmm, ini buat teman-teman juga yang mau kuliah. Jadi dulu tuh aku mikirnya aku pengen kuliah itu ngambil jurusan yang aku suka. mm-mm. Jadi aku nggak nyari, aku nggak mandang apa itu di mana universitasnya. Iya, universitasnya. Jadi aku mentingin jurusan apa yang sekiranya aku tuh suka, aku kuasai. Iya, bisa di Dulu tuh ini. gitu tuh. Kan dulu tuh kan ini waktu kelas 10 atau 11 gitu, ini sedikit cerita, itu banyak banget teman-teman aku yang, Oke. iya ya, teman-teman aku kayak aku pengen ke UGM, pengen ke UI, ditanya jurusannya apa nggak Gak tahu. tahu. Nyarinya universitasnya Iya, gitu yang ya. penting punya jas kuning gitu. Iya, buat JJ. Iya, waktu itu gitu. Jadi kayak di saat itu aku, karena mungkin kelas 11 aku masih belum tahu kan mau kemana jurusannya, jadi apa juga harus ke UI juga kali ya, Iya. apa aku harus ke UGM juga kali, sampai aku ngelis tuh, Iya. kayaknya aku harus ke UGM, kalau nggak ke UGM ke UI, ke Unpad. Waduh. Nggak taunya pas aku coba cari tahu, aduh kayaknya nggak mampu deh gitu. Aduh. Makanya adalah aku setelah itu, setelah banyak saran ya Mm, akhirnya aku coba cari jurusan mana yang kayaknya aku bisa kuasai. Iya. Akhirnya nemu tuh ada ilmu komunikasi. Dulu tuh kan disuruh ini ya, disuruh nyari 2 pilihan kan. Iya. Oh, seperti itu. Sama dari guru BK pun ya nyaranin coba cari dua 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 jurusan, yang jurusan. satunya buat cadangan kan. Iya. Iya, yang satunya itu pertama itu dapet tuh Mm, ilmu komunikasi, karena memang banyak tugas-tugas yang Iya. aku suka, karena Iya. kan emang secara basic memang dari dulu, dari SD pun ya aku suka ikut kegiatan-kegiatan yang mungkin Berbau eh, public speaking. iya, Oh. dulu juga pernah sempat ikut lomba pidato juga pernah sempat. Iya. Jadi kayak waktu di SMP juga ya pernah bikin-bikin video juga, yang pokoknya itu masih ruang lingkup ilmu Mm, komunikasi. Jadi kayak kok lama-lama aku jadi suka ya sama Iya. hal yang kayak gini gitu. Iya. Makanya
Pilihan pertama aku coba cari yang ruang lingkupnya sama gitu, yang basicnya ya, ilmu komunikasi. Nah yang kedua aku tuh masih bingung kedua apa ya, selain ilmu komunikasi ada banyak pilihan ya waktu itu tuh. Ada ilmu apa, bisa ke pendidikan agama waktu itu, Agama. pendidikan agama. Oh, suka agama-agama juga gitu. Sebenarnya enggak juga sih, cuman karena dulu lulusan sanawiyah, Oh iya. jadi merasa wah kayaknya aku harus jadi Bisa ustad, nih. aku harus jadi ustad, harus mendakwah. Iya. Nggak taunya sekarang aneh. Gitu. Tapi ya udah, Oke. jadi pilihan kedua kan buat cadangan aja. Mm-mm. Itu jadi pertama ilmu komunikasi, udahlah kuliah mah di mana aja lah, sesuai rezeki aja gitu. Nah yang keduanya itu PAI, Iya, pendidikan agama PAI. Islam. Itu tuh kalau nggak salah tuh ngambilnya di mana ya PAI itu, kayaknya daerah Jogja deh, aku lupa di Oh, mana. Jogja tapi. Kalau yang PAI ya, yang pilihan kedua. Karena kalau ilmu komunikasi memang ada banyak pilihan tuh. Iya. Kalau nggak salah waktu itu singkat aku ke UIN Jakarta, Mm. terus ke mana lagi ya, Unisba kalau nggak salah, Unisba, oke. Universitas Islam Bandung, sama UNY, itu yang UNY, yang iya. ilmu komunikasi. Cuman dari oh sama satu lagi kalau nggak salah, eh, ITB apa nggak salah ya, aku lupa, pokoknya daerah-daerah masih daerah Jawa Barat. Iya. Nah dari banyaknya pilihan tuh aku keterima di UIN Jakarta. Oke. Alhamdulillah sih Iya, keterima. iya. Oke, kalau boleh tahu nih, kan AA tuh apalagi linjur nih, A. Pastinya gak mudah gitu. Apa Iya, sih tantangan AA buat melewati itu gitu teh? tantangan ya. Iya. Ya paling ini aja sih, harus bisa keluar dari zona mager. Kan Iya, biasanya kan zona benar-benar. nyaman, kan zona mager. Males-males. Iya karena kan biasa ya kalau ujiannya kita mau belajar kan ya malesnya Iya, duluan. benar. Kita kalau nggak males ya pasti bisa belajar mah gitu gitu doang sih dulu tuh. Dulu ini sedikit cerita aja ya, dulu Oke, tuh boleh, A. ya dulu tuh ini aku cerita kalau dulu itu aku nggak lewat SNBP ya. Mm. Aku mandiri gitu, Iya. jadi nggak lolos, aku nggak dapet juga, jadinya ke mandiri. Iya. Nah mandiri udah melintas jurusan terus mandiri, Iya, sedangkan mandiri. aku tuh bingung nih di tes ujiannya. Kebetulan waktu itu yang di UIN Jakarta itu ada tes namanya SPMB mandiri. Nah, jadi itu aku bingung tuh, ini aku nyari cutting juga dari Necis, nyari kakak kelas yang di Necis yang Iya. kuliah di UIN Jakarta, waktu itu nggak ada. Bingung dong, wah Iya. ini nyari maksudnya pengen tahu Nanya-nanya gitu ya soal-soalnya, gimana iya pengen gitu. tahu soal-soalnya kayak gimana tuh, bingung ya. Mau nggak mau tuh ya ini bersyukur ya bisa kita hidup di zaman teknologi canggih ya, ada YouTube. Cari di YouTube soal-soal SPMB mandiri tahun sekian-sekian. Iya. Aku coba lihat 10 tahun terakhir tuh, semua soal-soal itu aku download tuh, Wih. ada tuh. Belajar Ini nih, mati-matian. iya, sumpah ini aku nggak bohong, aku sumpah demi Allah ya. Itu dari 10 tahun atau 7 tahun terakhir gitu, semua file soal-soal itu aku download, aku print. Bener-bener itu seharian 2 hari 3 hari kayaknya di kamar tuh aku ngerjain soal. Belajar gitu ya. Iya sumpah, ini beneran aku bohong. Iya walaupun kelihatan kayak orang ini nggak pinter ya, tapi beneran seusah itu gitu. Belajar itu. Yang biasanya tuh dari soal-soal itu tuh ada jawabannya juga Iya. biasanya, jadi aku nggak lihat dulu jawabannya, terus aku coba jawab sendiri Coba dulu. jawab sendiri terus Heeh. samain gitu. Ya kayak gitu disamain. Nah tapi ada beberapa juga yang nggak ada kunci jawabannya, jadi mau gak mau aku coba cari tahu dulu di, entah itu di Google. Internet Iya. mungkin. Sekarang kan ada Internet ChatGPT lain. ya, jadi agak susah tuh. Iya. Sekarang lebih mudah malah, ada ChatGPT, Iya, ada AI. benar-benar. Jadi kalau misalkan pengen tahu jawabannya ya tanya ke ChatGPT kan. Nah dulu tuh sempat tanya ke, ya lihat di Google lah gitu, soal-soal yang mirip kayak gini jawabannya apa yang benar gitu. Tinggal koreksi berapa nilainya. Ya udah jadi ini jadi pelajaran juga kalau Oke, yang ada yang iya. salah. Oh iya berarti gini, nanti kalau ketemu soal gini. Iya. Tapi ternyata benar, ketika masuk ke SPMB soal-soalnya nggak beda Mirip-mirip jauh. gitu. Jadi ada yang mirip di tahun yang beda setahun, ada juga yang mirip yang beda 3 3 tahun. tahun. Jadi kayak wah nggak ini ya, Gak asing sama soalnya iya juga nggak gitu. asing gitu. Easy Oke. gitu. Lulus. Oke, kan banyak nih adik-adik kita, apalagi kelas 11 gitu, yang Iya. bingung, mereka tuh pengen masuk kuliah tapi bingung mau jalur masuknya apa gitu, SNBP ataupun SNBT atau Iya. mungkin jalur mandiri. Nah, menurut A tuh kita tuh lebih baik fokus kemana nih? Ngejar SNBP, SNBT atau kayak ya udah santai aja, mandiri aja nanti belajar sendiri gitu. Em, kalau menurut aku kali ya, kalau menurut aku kayaknya selagi bisa di SNBT itu kan ya kenapa enggak gitu. Iya. SNBT ya SNBT sekalian gitu. Kalau SNBT enggak, kalau SNBT kan itu kan kita udah nyiapin dari kelas 10 ya, Kelas 10. kelas 10 kelas 11 kelas 12 nanti nilainya kita lihat masuk ke SNBT. Nah itu kalau masuk ya alhamdulillah gitu kan, kita nggak begitu susah payah lah karena Iya. kita udah usahanya dari 3 tahun terakhir. SBP gitu, SBP berarti kita harus kerja keras lagi gitu, dan itu juga ya memudahkan juga. Cuman mungkin resikonya saingan kali ya. Iya, saingannya banyak banget. Mandiri juga sebenarnya mah begitu
Nggak beda jauh nggak gitu beda ya. karena kalau mandiri kerja kerasnya itu selain kita kerja keras belajar, kita kerja keras nyari uangnya juga karena mandiri lebih besar kayaknya kalau Iya, uangnya ya. pengeluarannya Uangnya, mungkin. iya uangnya lebih besar gitu. Mm. Jadinya bahkan ada teman aku juga nih, aku di mana ya, di Jakarta, dia kan mandiri juga tuh. Jadi dia tuh kebetulan dia tuh memang dari segi ekonomi keluarga nggak begitu Iya, cukup tinggi. iya. Jadi ketika masuk ya dapatnya mandiri gitu kan, dan harus kuliah tahun itu, jadinya ya dia sambil kerja juga. Jadi ya sama-sama, ya sama-sama ada kelebihan ada kekurangan sih ya Kekurangan, SNPTN iya. SPP mandiri gitu. Yang penting mah kita mau ada niat kuliah, Iya, nih kuliah. terus kita tahu gimana biar caranya biar bisa lulus tepat waktu. Yaitu yang penting sih kita kemauan kita ya, kita mau lewat jalur apapun selagi kita bisa dapat lewat cara yang lebih memudahkan ya Iya, kenapa kenapa enggak enggak gitu ya. gitu. Oke. Oke nih, gimana sih rasanya nih transisi dari anak SMA ke mahasiswa? Pastinya ada Wah, perbedaan gak sih gitu kayak dari lingkungannya lah, lingkungan pertemanannya iya, gitu. wah beda banget sih, sumpah jujur aja Pasti ya. sih pasti. Aku shock sih. Sumpah ya, aku dulu di SMA Necis Mm. yang biasa kau nongkrong di Pohon Rindang, Ya, di sono ya, nongkrong ya. di cafe shop. Cafe shopnya itu satu minuman 40.000. Aduh. Nggak tahu tuh kalau di daerah yang Bandung, ini kan Jakarta ya, Jakarta. gila. Ini nguras duit banget. Jadi kayak kerasa banget gitu ya. Iya, makanya aku kalau ya aku biasanya kalau di kuliah tuh ada tipe-tipe mahasiswanya kan, ada mahasiswa kupu-kupu, Iya. kuliah pulang, ada juga Iya. mahasiswa yang aktif gitu yang di organisasinya. Nah kalau aku tipe mahasiswa yang kupu-kupu, Iya. karena aku nggak terlalu begitu pengen yang aktif di organisasinya, karena Organisasi. aku pengen fokus ya lulus tepat waktu. Mm. Karena kan aku ngeliat diri aku nggak begitu ambisius ya di Iya. bidang akademik, jadinya lah aku fokus aja dulu biar lulus tepat waktu. Iya. Karena kalau ikut organisasi takutnya enggak. Lambat gitu ya. Iya, karena dulu seperti SMA Netis pun apa organisasi memang agak nggak Ah, begitu fokus lah Oke. gitu. Walaupun bisa ya bisa balance gitu, cuma ya nggak begitu fokus banget. Makanya sekarang ya ini apa nggak ini, makanya di kuliah pun sekarang aku nggak begitu banyak berinteraksi juga, jadinya kuliah ya udah seringnya di kosan. Cuman ya gitu, transisi dari anak ke mahasiswa tuh banyak banget perubahannya, perbedaannya banyak banget dari segi pertemanan. Iya. Kalau segi pertemanan ya kayak nggak tahu ya kalau di daerah lain. Kalau ini aku ceritanya di Jakarta ya. Iya, boleh, boleh. Jakarta tuh ini kebetulan aja aku di UIN Jakarta itu di jurusan aku di ilmu komunikasi. Kalau di Jakarta, di UIN Jakarta namanya FDIKOM, Fakultas Dakwah Ilmu Komunikasi. Nah itu fakultas yang kalau nggak salah di angkatan aku tuh terbanyak kedua di tahun 2021. Iya. Jadinya di jurusan aku itu sampai ada berapa kelas ya, kalau nggak salah ada 7 kelas. Banyak banget ya. Banyak Itu per banget. kelasnya berapa kalau boleh tahu? Kayaknya ada 30-an deh. Itu banyak banget pokoknya. 7 kelas, 30-an orang per kelas. Jadinya, dan nah mayoritas dari antara 7 kelas itu tuh kebanyakan mahasiswanya asli orang Jabodetabek. Orang, Jadi ya ada perantau juga, Iya. mungkin nggak sebanyak yang Iya, nggak mayoritas sebanyak itu. itu. Nah, ngelihat dari karakter mereka orang-orang Jabodetabek ini tuh banyak yang begitu cuek lah, maksudnya ya nggak bodoh amat Iya, gitu, bodo nggak amat. perlu merhatiin lah gitu karakter. Nah sebenarnya ya itu culture shocknya tuh Iya. kayak, oh ini nggak begitu di ini ya, nggak agak sulit untuk Iya. berinteraksinya gitu, karena kalau di Jakarta ya bodoh amat. Karena kalau di sini tuh di Nets tuh orangnya nggak enakan. Iya, gak enak rata-rata. Kita main gitu tuh ada teman yang bisa diajak main, terus nggak diajak main tuh ya Kasihan gitu. enak ini di es krim lah gitu. Kalau di Jakarta mah beneran bodo amat Iya, kayak gitu. masing-masing aja hidup Iya, sendiri iya, ya. masing-masing. Makanya waktu aku semester 1 semester 2 pas udah tahu kayak gimana karakternya, ya udah Iya, selalu gitu. jalanin gitu. Iya, ya udah. Yang penting kuliah terus pulang gitu. Itu sih banyak sih ya, salah satunya itu. Terus juga ada juga ya itu transisi dari segi kita berinteraksi dengan mahasiswa dengan dosen juga beda dengan siswa dengan guru. Kalau di sini kan berarti guru yang ngejar-ngejar Iya, siswa, iya, karena benar. kalau di situ benar-benar kita yang ngejar Dosen. benar-benar kayak semua pelajaran tuh kita yang cari Kita gitu, cari, kita yang mandiri gitu. presentasiin. Nah, kalau di sini kan masih guru kan ya Iya. yang jelasinnya. Nah, kalau nah itu juga tuh termasuk kata shock juga, karena kan dari segi pendidikannya ya beda tuh, karena kan yang biasanya disuapin Iya, sekarang sekarang harus nyari ya, sendiri. nah itu dia, jadi wah bener-bener keasal lah, tapi ya bermanfaat juga ya. Iya. Jadinya kita coba cari tahu, oh ternyata cara nyari materi kayak gini-gini, oh ternyata gini-gini, jadi mudah. Yang biasa disuapin tuh jadinya kita lebih mudah, banyak benar-benar membuat kita jadi terbuka pikiran. Oh ternyata gini-gini, yang biasanya tuh
dikasihnya ini ya udah ini. Sedangkan kalau kita cari kan misal nggak ketemu, Iya. setidaknya yang kita cari itu tuh jadi ilmu tambahan Iya, gitu. ilmu tambahan. Enaknya gitu kalau yang di kuliah. Oke. Oke, kalau misalkan kuliah kan kita suka ada ulangan-ulangan gitu. Nah, itu tuh nanti nilainya tuh emang bener-bener ngaruh banget buat kelulusan kita atau gimana? Menurut A sendiri gitu. Kalau kalau ngaruhnya ke kelulusan ya mungkin nggak kumlot aja sih, nggak dapet hasil yang baik. Iya. Tapi kalau kalau masalah ngaruhnya apa, itu kayak ngaruhnya tuh kalau nilainya jelek ya kita nggak naik kelas, maksudnya ya ngulang-ngulang, istilahnya ngulang gitu. Misalnya kita ada mata kuliah A, terus kita dapat nilainya D misalnya. Kalau di kuliah kan gitu ya, ada A B C D E. Kalau dapat nilainya D itu biasanya ngulang, Iya. itu yang nggak hambat. Sebenarnya kalau masalah ngaruh kelulusan atau enggaknya ya, kalau selagi masih B masih C mungkin masih bisa, Masih bisa. kita masih bisa lanjut ke mata kuliah yang lainnya gitu. Cuman mungkin hasilnya nggak cum laude Enggak, iya, gitu. oke. Itu doang sih paling. Oke, kalau misalkan boleh tahu nih, A, kegiatan di kampus tuh ngapain aja sih? Kayak misalkan udah belajar, pasti kan belajar ya, A? Iya sih, pasti belajar, pasti belajar. Nanti sesudah belajar mungkin ada kegiatan lain gitu. Biasanya tuh kalau mungkin kita coba cari persamaan dulu kayak dengan SMA. Kalau SMA itu kan biasanya habis misal belajar jam pertama ya, Iya, jam pertama. selesai nih pelajaran, kita kan bisa ngobrol-ngobrol di kelas, Iya, ya kan, bener-bener. di kelas ngerumpi segala macam sambil nunggu guru datang, Iya, kan. bener-bener. Nah kalau di sana di kuliah, kalau tepatnya di perkuliahan tempat aku, misalnya kita ada jam pertama sama jam 2 ini, jam kedua ini deketan lah, misalnya Iya. jam pertama jam 7.30, jam kedua jam 9.30. Nah misalnya jam pertama udah selesai nih, urusan sama dosennya udah selesai kelasnya. Nah sambil nunggu kelas itu Sambil nunggu dosen. dosen selanjutnya tuh, kalau di UIN Jakarta tepatnya di jurusan aku itu biasanya kita nggak nongkrong di kelas. Iya. Kita pasti keluar, entah itu di taman atau di mana, karena pasti nanti di dosen kedua ini pasti bakal beda kelas. Iya. Kalau di aku nggak tahu Iya. kalau di univ yang lain ya, Univ lain. karena setahu aku di univ lain pun ada yang cukup satu kelas juga. Jadi ya udah angkatan ini kelasnya di sini aja gitu, Iya. dosen antarnya ke sini. Nah kalau di aku mungkin karena mahasiswa yang banyak kali ya di jurusan aku, jadinya tuh banyak dosen yang beda-beda kelas. Jadinya tuh kita nggak sehabis kita belajar tuh kita nggak nongkrong di kelas dulu, nggak ngerumpi di kelas, tapi kita ya keluar atau mungkin kita ke lobi sambil nunggu dosen datang. Dosen datang. Baru kita naik lagi, kita ke kelas lagi gitu. Itu tuh berarti ngehubungin dosennya tuh gimana? Kayak dosennya yang ngehubungin kita mau di kelas mana, apa kita sendiri yang nyari tahu? Biasanya itu udah ada dari prodinya. Jadi dari prodinya itu udah nyiapin nanti dosen A di kelas ini gitu. Jadi udah ada tertulisnya Oh, udah gitu. tertulis Jadi si gitu. dosennya pun udah tahu, oh nanti saya bakal ngajar di kelas ini. Begitupun dengan mahasiswanya, oh kita bakal kelas di sini gitu. Jadi udah tahu, udah ada di situnya. Ya, tapi kalau boleh tahu apa sih, A, hal yang paling seru gitu kalau lagi di kampus nih? Hal yang paling seru ya. Hal yang Nongkrong paling seru mungkin ya. sambil Sebenarnya, belajar. kalau menanyakan hal yang seru itu bisa ada dua sudut pandang. Sudut pandang mahasiswa baru Iya, sama mahasiswa sama lama. lama. Nah ini kalau nanya ke saya sebagai mahasiswa lama nggak ada yang serunya. Karena ya udah gitu-gitu aja. Tapi kalau sebagai mahasiswa baru, itu serunya ya, wah kita pakai baju yang bebas, Iya, ya soalnya kan? masih baru juga gitu. Karena kan kalau di SMA pakai seragam. Mm-mm. Kalau di kuliah kan udah pakai baju bebas ya, make up juga bebas, nggak dilarang. Kan di sini kan make up nggak boleh bawa. Iya. Apa udah boleh sekarang? Nggak boleh dong, Oh, udah nggak boleh. Udah sama aja ya. Oke. Iya. Oke, terima kasih. Nah kalau sebagai sudut pandang masa baru gitu bebas juga, terus bisa bawa motor ke dalam, parkir di dalam, terus kita ngobrol-ngobrol ya, seru gitu. Oke. Kalau gitu ya, kalau sepandang masa baru. Tapi kalau buat saya yang udah Lama gitu. lama gini, yang penting lulus deh gitu. Iya. Pengen masuk kerja gitu. Gitu sih. Oke, mungkin ada nih tips gitu buat mahasiswa-mahasiswa baru nih biar mereka tuh bisa cepat beradaptasi di lingkungan barunya di universitasnya masing-masing gitu. Tipsnya ya, ini aku pernah dengar ada omongan-omongan dari orang-orang. Ini berguna juga ya. Kalau di kuliah itu harus bisa so asik. Iya, disokap gitu aja. So asik. Dulu aku pernah ngedenger kayak gitu kan. Nanti di kuliah tuh harus so asik. Nah, tapi karena aku orangnya dulu tuh
agak malu ya, misalnya Iya. masih orangnya agak introvert gitu, Heeh. atau orangnya kayak agak malu gitu buat berinteraksi Iya. duluan. Nah terus katanya ada orang bilang kalau di kelas harus asik Mm-mm. gitu. Nah, terus karena aku kurangnya kayak gitu, jadinya agak berpengaruh. Jadinya Iya. tuh ngaruhnya itu adalah kita jadi sulit buat dapat teman circle, Mm-mm. jadi agak sulit lah. Iya. Nah ternyata dengan caranya apa namanya tuh so asik, mungkin terdengar kayak terlalu apa ya, terlalu aneh gitu kalau so Iya. asik gitu ya, karena apa sih so asik. Iya. Tapi kalau di kuliah itu nggak berlaku dengan pemikiran aneh dengan orang yang so asik, karena dengan yang so asik itu kita membuat kita jadi mempermudah dapat teman circle. Teman. Karena ternyata kalau di kuliah ini, kalau yang aku rasain Mm. ya, kalau kita nggak punya teman circle di kuliah agak susah, Iya. dapat informasinya, Mm. susah dapat gimana tugas nanti minggu depannya gimana dan sebagainya. Kalau sebutan informasi kalau kita nggak punya circle sulit. Iya. Makanya Ini dulu, juga nih sebenarnya aku tuh udah incer nih, mm, kayaknya aku harus masuk ke temenan. circle ini nih. Iya. Kayaknya anak-anak berandalan Iya, katanya nih. berandalan tapi pintar-pintar suka gitu kan biasanya. Iya, bego-bego sih sebenarnya. Bego sih. Tapi maksudnya tuh dengan berandalnya yang mereka tuh, Mm. mereka tuh ada orang dekat sama dosen Oh, masalahnya ada sama itu. dosen. Iya, Iya. kan nggak pinter nih orangnya, tapi setidaknya dia ada koneksi sama Iya, sama dosen. dosen. Jadi kan setidaknya kalau aku dapat masuk ke circle mereka, dapat banyak informasi lebih dalam. Mm. Ternyata karena aku nggak begitu so asik, Mm. jadinya aku dapat circle-nya nolep semua. Aduh. Iya, yang nonton wibu, nonton anime gitu. Ada yang cuman ya pakaiannya pakaian wibu. Jadi, Iya, cowok-cowok ibu. oke, saya punya teman circle wibu sekarang gitu. Jadi tiap nongkrong nontonnya anime, Iya. Naruto gitu. Attack on Titan, ya seru-seru kata saya. Ya seru-seru, bagus tuh. Ya, rekomen kayaknya deh, rekomen gitu. Jadi kitanya aja yang harus so asik gitu ya. Iya, ternyata memang harus so asik. Nah itu di aku di semester keempat, semester 5 kalau nggak salah. Nah itu aku coba mempraktikkan sendiri. Coba ya kita membuat so asik nih kayaknya. Dan berlaku waktu itu Berhasil akhirnya iya, yang tadinya nih aduh kalau temen aku nonton ya sorry ya. Pokoknya yang tadinya temen aku yang mungkin yang agak pendiam, nah sekarang tuh sedikit-sedikit aku udah punya ada temen-temen yang lebih, yang tadinya aku pincer itu, Iya. oh lebih deket. Akhirnya jadi sering main ke rumah, ke kosanku, main bareng, jadi kalau ada informasi dia ngebantuin. Iya. Jadi bahkan sampai ada informasi magang kerjaan dari temen aku ini yang Iya. circle yang baru ini. Wah boleh juga nih, akhirnya kan aku bisa magang dari teman baru itu yang baru bisa aku, karena aku so asik. Berarti berguna, karena orang di sana kalau di kuliah nggak peduli gitu kita mau so asik karena dinilai jelek gitu. Iya. Kan kalau mungkin kalau di SMA gitu, kalau kita so asik pasti dicapnya Iya, orang sih so gak asik? jelas gitu ya. So asik banget, Bener-bener. kayak pengen buat ditemenin Iya, bener. Trik gitu. iya Bener-bener. dari aja kalau di kuliah mah seolah gitu. Oke, A. Kalau misalkan tadi udah ngebahas beberapa yang kegiatan di kuliah gitu. Kan tadi A juga bahas magang nih. Kalau berarti A sekarang magang gitu. Iya. Nah, gimana sih A rasanya A harus ngebagi waktu, harus magang juga, kuliah juga gitu. Mungkin bisa dibagi beberapa tipsnya nih buat teman-teman yang mau mengikuti jejak A Aldi gitu. Waduh, ikutin banget Iya, ya. maksudnya Iya iya iya. sharing. Iya sharing ya. Wah, kalau sambil magang sih, tapi ini karena kebetulan aja ya. Aku kebetulan kalau magang itu di semester 5. Di semester 5 itu mata kuliah nggak begitu padat seperti maba-maba. Kalau maba kan tuh hampir tiap hari ada, hampir Iya. hari Jumat. Nah mungkin teman-teman kalau misalnya pengen nyari aman ya, bisa pengen magang tapi mau nyari aman juga Iya. biar mata kuliah bisa fokus juga. Ya mungkin nanti magangnya itu nanti di semester 4 atau semester 5, Semester karena itu 5. mata kuliah mulai berkurang. Karena kalau mau dipaksain dari semester pertama agak sulit memang, karena kan pertama tiap hari pasti ada juga yang dari pagi sampai sore. Iya. Tuh kalau udah masih semester 1, wah itu padat banget tuh. Nanti agak sulit nyari jadwal buat yang magang. Iya. Nah, kalau magang pun nanti nyarinya tuh yang ini bisa yang WFH. WFH tuh berarti full di rumah tuh, Iya. work from home. Jadi nggak perlu ke kantor. Ada juga yang hybrid, ada yang ke kantor tiap berapa kali seminggu. Nah kebetulan kalau aku, nah waktu itu aku full online tuh kerjaannya WFH magangnya itu. Jadi waktu itu di semester 4 atau semester 5, jadi benar-benar aku masih bisa fokus kuliah waktu itu, walaupun di kuliah ada 4 hari kalau nggak salah di seminggu itu. Terus kebetulan kerjanya masih online, masih enak. Makanya ketika udah masuk semester 6, sekarang 7 sekarang 8,
hybrid, jadi lebih enak juga. Jadi udah mah hybrid datang ke kantor tapi mata kuliah berkurang, jadi lebih enak. Makanya mungkin teman-teman yang kalau pengen kuliah sambil magang itu ya pertama lihat sikon aja dulu pengennya kayak gimana ya. Kalau pengen magang dari awal mungkin dipertimbangin lagi buat aturnya, berarti atur sendiri gimana cara ngaturnya, gimana caranya biar kebagi waktu. Itu mah harus bisa cara mengendalikannya secara subjektif ya, harus tahu diri kita dulu kayak gimana, mampunya kayak gimana. Tapi kalau mau nyari aman, kalau menurut aku ya gitu, kita magangnya itu semester 4 semester 5 aman gitu. Oke, kita balik lagi nih ngomongin ke SMA. Nah, Boleh, kalau boleh. misalkan boleh tahu nih, ada gak sih momen yang paling berkesan bagi Aldi pas dulu masih SMA nih di sini? Ada Apa tuh, boleh diceritain mungkin? berkesan ya. Iya. hmm, Kalau berkesan sih banyak banget. Dulu sebenarnya aku agak sedih ya, aku ngerasa dulu tuh kuliah SMA tuh cuman 2,5 tahun, karena Aduh. setengahnya itu covid kan. Oh iya. Dari kelas 11 Jadi semester online 2. gitu ya? Iya, Apa gimana? online semua malah. Iya, nggak ada hybridnya, online semua. Nah, dulu paling seru tuh di kelas 10 aku kan kebetulan jadi KM juga tuh. Iya. Itu teman-teman kelas 10 juga pada solid. Solid Iya, banget. pas aku ulang Oke. tahun pun gila, itu pada ngasih kado kayak Aduh, ya. seru banget sih Iya, itu. di waktu aku di MTS tuh gak ada gitu, maksudnya ya nggak spek kado-kado gitu, nggak. Makanya waktu pas masuk SMA, wah banyak banget ngasih Iya. nggak ngasih kado sih, maksudnya kayak surat-surat Iya, ucapan iya. gitu. Satu kelas tuh, wih, oh selamat ulang tahun bro gitu, selamat Eh. ulang tahun Aldi gitu-gitu. Wah, seru banget Oke. itu. Terus juga kita nyate-nyate teman-teman. Terus juga masuk organisasi, masuk OSIS juga, Osis. itu juga banyak banget kesannya, karena kita, wah itu yang paling seru nginep di sekolah. Iya. Oh, dulu boleh nginep gitu di Emang sekolah sekolah. nggak boleh? Ya kan maksudnya sekarang kan mungkin agak dilarang Oh, mungkin. iya. Mungkin gitu. Oke. Mencegah kan dilarang. Oke. Ya, ya mungkin sekarang lebih ke ini aja kali ya, hati-hati aja. Iya. Kan mungkin lagi banyak kasus juga kan, Iya. penculikan anak juga sekarang udah nggak mandang umur kan. Iya. Sekarang mah mandang SMA juga banyak yang Iya, culik. Ya benar-benar. mungkin tujuannya ke situ. Kalau dulu iya masih kita boleh gitu nginep tidur di ruang OSIS. Iya. Dulu kan ruang OSIS masih nyempil deket pagar tuh, kalau kamu tahu. Pasti nggak tahu. Nggak tahu. Iya, udah generasi. Sekarang taunya udah deket masjid aja. Emang udah generasi emas sekarang ini tuh. Udah buat necis. Nah iya, dulu tuh tidur di ruang OSIS, tidur di masjid itu. Jadi kita main, bahkan kita bikin kegiatan event di sini tuh bener-bener seru gitu ya. Bener-bener seru itu walaupun capek tapi jadi ada memori gitu. Iya, benar. Itu banyak kesan. Terus juga pas camping, itu pas camping. Waktu camping kan berarti kelas 10 tuh kalau nggak salah. Iya. Sekarang masih ada nggak camping? Masih ada dong. Tiap yang kelas 10. Iya, tiap kelas 10 Nah, PTA. Iya, itu camping juga seru. Waktu itu aku masih botak kalau nggak salah. Kan masih siswa baru. Iya, iya, Sekarang benar. di botak juga nggak? Sama. Oh sama. Iya, jadi tiap tahun tuh kayaknya emang dari prokernya juga. Proker OSIS gak sih ya itu? Kan OSIS nih. Sebenarnya sih kita juga nggak pengen botak ya. Cuman mungkin ada apa namanya, perintah untuk di botak mungkin biar lebih disiplin Iya, aja. Jadi ya belajar udah, kita sebagai disiplin. anak OSIS ya kita mah mengikuti aturan aja. Kita mah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Iya. Kita mengikuti aturan udah sesuai dengan ini aja, job desk kita gitu. Berarti sama ya. Iya, Nah itu sama. dulu juga masih botak. Wah, botak tuh aku hampir berapa tahun tuh botak tuh nggak tumbuh. Iya, itu tuh botaknya yang seru tuh. Kita Saling bully gitu gak sih ya kalau botak cowok? iya ya botak ya, lo juga botak gitu. Dulu juga nih lapangan belum kayak gini nih, treknya ini kan aspal ya. Iya, udah aspal sekarang. Dulu aku sempet ngalamin tuh treknya masih yang pasir-pasir, pasir. tanah-tanah ya, pasir-pasir Berarti itu baru ya? ini baru pas di angkatan aku. Oh. Iya, buatnya tuh pas aku kelas 10 kayaknya baru diaspalin tuh. Wah, itu dulu pas masih yang aspal itu tiap hari, tiap siang hari itu ngebul. Wah, bener-bener kayak udah polusi Aduh, darat. ya. Udah kayak polusi darat. Tapi itu ya seru ya. Kalau apalagi kalau sama almarhum siapa lagi tuh? Guru di sini juga. Ya, Almarhumnya. aku gak sempat diajar sih. Katanya tuh kalau misalnya kita dilanggar apa namanya? Kamu Pak Dodo yang masalah. Tahu nggak Pak Dodo? Aduh, pernah dengar sih. Aku pernah dengar. Iya. Ya ada pokoknya. Nah, itu tuh aku sempat belum aja pernah aja pun sekali. Nah itu kita suruh lari kalau kita salah jawaban, suruh lari. Aduh.
Itu guru apa nih ya kalau boleh tahu? Fisika. Oh, kayaknya guru fisika rata-rata killer guys ya. Ya mungkin semua ya, Iya semua rata-rata fisika gitu. ya, kimia, matematika ya sama lah semua. Tapi ya Iya nggak benar-benar. semuanya aja juga sih ya, ada juga yang baik. Nah, makanya dulu sempat kita putar-putar, tapi itu seru ya, jadi memori Iya gitu benar-benar. gitu. Oke, kan AA dulu OSIS nih. Kebetulan Iya. kalau boleh tahu jabatannya apa nih OSISnya? ah Waduh, apa nih guys? Kira-kira. Aduh, emang sih sebenarnya ya. Aduh, gak apa nih sebutin aja. Iya, iya, dulu sempat sempat jadi Mm. ketua OSIS. Wih, keren. Nah kan AA jadi ketua OSIS pas lagi zaman COVID nih. Kalau boleh tahu itu pas ngadain event-eventnya gimana? Ngadain Event, event-eventnya. iya. Kan kalau COVID kan otomatis di rumah. Apa ada acara Nah, tetap itu ke sini? itu kan masa transisi tuh ya, Mm-mm. yang tadinya kita udah ngebikin apa namanya, Prokernya. prokernya Mm-mm. itu full offline, Iya, ada panggung segala macam itu. Pas masuk covid tuh kita mau gak mau iya. terus ubah rencana. Iya benar-benar. Nah Dadakan gitu. untungnya aku ada temen aku yang di wakil ketua OSIS itu, dia ngerti soal IT, Mm-mm. dia ngerti soal apa namanya, sosial media, ngatur-ngatur gitu. Dia ngasih saran Iya. gimana kalau bikin ini live di Instagram atau di YouTube dan lain-lain. Boleh tuh. Aku ingat banget waktu itu pas lagi ada acara 17 Agustusan. Iya. Sekarang masih ada kan acara Agustusan? Masih ada. Nah, aku masih ingat waktu itu ada 17 Agustusan, kita mau ngadain tadinya mau di sekolah. Nah, cuman waktu itu Agustus kan, waktu itu kan Covid tuh di tahun 2020, 2000, iya 2020. bulan Maret tuh. Maret, Agustus, September, Oktober. Nah, Agustusan udah lumayan lama tuh, dari bulan Maret tuh. Iya, iya. Itu kalau nggak salah udah mulai new normal belum ya? Pokoknya udah mulai hybrid atau pokoknya tuh nggak salah. Seingat aku ya. Nah, waktu itu kita pengen ada Agustusan, tapi ada sebagian yang online dan sebagian offline juga gitu. Apa? Ya, aku ingat banget waktu itu. Nah, gimana yang live-nya? Nah, yang online-nya. Nah, kita bikin live di Instagram. Kita bikin setup desainnya dulu, Nah, oke. desain buat biar rapi ditonton. Biar rapi. Dibikin apa namanya, desainnya biar nanti di live-nya tuh Kayak sama gitu latar iya, belakangnya semua. enak juga. Terus juga kita ngatur kamera sama persis kayak gini nih, kayak di podcast. Ini kan termasuk live juga nih Iya, gitu. benar-benar. Cuma bedanya kalau aku langsung di live ke sosial media, kalau ini mungkin ada masuk Editing editing gitu, dulu ya ya. kan. Nah, kalau aku langsung ke live-in gitu, sama aja ada kayak gini lah, ada kamera, ada mikrofon gitu. Nah, baru tuh paling yang offline-nya kita ngambil kegiatan-kegiatan yang nggak begitu menumpuk. Ya ada kegiatan yang sederhana aja gitu, karena kita nggak bisa rame-rame kan, takutnya kena pelanggaran juga kan, karena disuruhnya kan di rekomendasinya di rumah aja ya gitu. Memang agak terbatas Iya, gitu. benar. Terus juga perpisahan pun kita harus full online. Online berarti gak ngalamin kayak sungkeman sama guru-guru atau lain-lain. Nah, untuk sungkeman ada. Jadi kita tuh waktu perpisahan itu tadinya tuh aku pengen ada yang datang offline, ada yang online. Nah, yang datang yang offline ini itu sebagian banyak, bukan yang di kita, tapi sebagian Iya. banyak. Bisa jadi perwakilan kelas Kelas. atau mungkin KM kalau nggak salah tuh. Nah, tapi setelah ada pertimbangan dengan pembina OSIS tuh dikurangin yang Iya. offline-nya, cuman berapa orang gitu. Pokoknya kalau nggak salah perwakilan apa jangan-jangan nggak ada ya perwakilan kelasnya, aku lupa apa. Maksudnya KM gitu, kayaknya nggak ada KM deh. Beberapa orang, orang-orang yang berprestasi. Iya. Jadi yang datang tuh yang offline orang yang berprestasi, Waduh. yang dapat Iya. penghargaan, piala, lomba segala macam, diundang ke offline di ini di audit. Oke. Masih ada auditnya. Masih ada. Nah, itu di situ tuh audit segala macam. Nah, diundang ke situ. Jadi bener-bener yang datang tuh cuma orang-orang tertentu aja yang datang. Jadi kita langsung di situ. Nah, itu kita juga live, kita siarin di YouTube sama Instagram OSIS kalau nggak salah tuh. Nah, itu kita siarin. Berarti Instagram OSIS itu emang udah dari dulu kayak gitu. Cuma kayak setiap tahunnya emang gara-gara ganti nama perangkatan jadi cuma dirubah itunya doang. Iya, cuma ganti namanya aja sih, ganti nama kabinetnya itu, nama kabinetnya. Nah, itu tiap tahun tuh. Nah, itu live di situ kita tontonin di YouTube sama Instagram. Ya walaupun yang nontonnya nggak begitu Iya, banyak nggak sih. bisa banyak. Karena kan ya, ada Zoom juga. Iya, Dulu ada teh. Zoom juga. Di Zoom itu khusus yang peserta yang wisudanya, yang lulusnya. Nah, jadi yang di Zoom juga ada, yang di live-nya buat ditonton sama orang-orang lain. Oke. Bisa jadi orang tuanya atau mungkin saudaranya atau siapapun lah ditonton itu. Jadi ya bisa dibilang seru nggak seru. Untuk yang live itu sebenarnya nggak seru ya, karena kan memori Iya. buat
perpisahannya jadi sedikit gitu, kurang kayak ya. nggak berkesan. Iya, kurang berkesan, bener Orang sih. lain mah wisuda, oh ya lempar-lempar bunga, ini mah lempar-lempar laptop. Ya Bener bener bener. apaan ini, apa singa padahal ya. Oke, kalau boleh tahu, kan masuk jurusan IPA nih. Itu Iya, kemauan sendiri apa emang A-nya merasa kayak basic aku awalnya di IPA gitu? iya, iya, ada sebenarnya ada cerita di belakangnya tuh kenapa aku masuk IPA. Sebelumnya dulu waktu itu aku masih belum ngerti karena waktu di SMP ya, karena kan di SMP tuh di Sanawiyah Iya, terutama di sekolah aku tuh nggak ada penjurusan, nggak iya, ada IPA, nggak ada IPS, nggak ada ini, cuman kelas ya udah kelas 71 iya 2 gitu 2 kan gitu gitu. kan. Nah pas kak ada kabar kalau di SMA tuh ada penjurusan, ada IPA sama Iya, IPS. Aku bingung dong emang bedanya iya apa, bedanya apa gitu. IPA doang pelajarannya, apa pelajaran IPS doang, Iya, dulu mikirnya gitu. Ternyata IPA tuh ya semua pelajaran yang memang ada kaitan dengan dengan IPA. IPA, IPS begitu sama. Bingung dong, emang jurusan apa gitu. Nah alhasil ditambah ditambah dengan ada saran orang tua, saran guru, sama teman-teman. Iya, Mereka semua menyarankan ke IPA IPA. dengan alasan kalau kita masuk ke IPA, masuk kuliah jurusan apapun Iya, bisa katanya bisa keterima. bisa masuk. Iya, Karena makanya. kalau IPS nanti kalau lintas jurusan nggak bisa, Iya, ya kan? iya katanya pernah denger gitu. Iya, nah karena aku masih bego waktu itu, oke-okein aja. Karena kan ada teman juga Iya, dari Sanawiyah, di SMP aku, kebanyakan masuk ke IPA. IPA, Terus teman-teman aku yang dulunya di SD yang bareng masuknya ke IPA IPA. juga. Teman-teman dari tetangga aku yang aku kenal IPA juga. kebanyakan IPA juga. Alhasil ya udahlah aku ke Jadi IPA iya, biar ada, temen kalau gitu ya. sekiranya kalau ada temen aku yang bego juga sih dia, ya ada temen lah Iya, aku udah. Jadi kita jadi gak sama-sama bego sendiri. di IPA gitu. Oke ah. Cuman ya nyesel ya karena aku nggak ada yang nyaranin kalau masuk jurusan tuh sesuai dengan apa yang kita mampu harusnya. Padahal mah sempet sih kita kan waktu aku ingat banget waktu itu di kelas 10 itu ada tes tes kalau nggak salah. Iya, emang ada. Ada ya? Ya, Sampai sekarang ada sekarang ya? juga ada. Nah itu tuh kita bisa ngeliat hasilnya. Ternyata waktu itu tuh aku disuruhnya malah direkomendasinya ke IPS padahal dari Iya, situ dari tuh. sononya. Iya dari psikotesnya tuh. Cuman karena dari mungkin orang tua dan guru masih menyarankan udah apa-apa lanjutin di Iya, IPA. IPA. Ya udahlah bismillah gitu. Iya, IPA. Eh Gitu. gitu-gitu aja. Gitu akhirnya malah Akhirnya lintas jurusan. Iya, aduh. Makanya Oke. ini mungkin tips aja ya buat Iya. temen-temen yang ngerasa berat beban mah ya jangan dipaksain, yang penting kita bisa nguasain. Yang penting mah kita harus tahu dulu apa yang kita kuasain terus Iya. arahnya mau kemana. Nah, terus kita konsistensi apa? Konsistenin. Ya, ya konsistenin ya. Itu. Kok susah bacanya ya. Gitu lah. Nah, Oke. kalau kita udah konsisten tuh jadi enak. Oke, kuasain di sini, arahnya ke sini. Tinggal ambil jurusan yang sesuai yang kita udah rencanain. Oke, iya Gitu. benar-benar. Plan lah ya. Iya, Bro. Oke, dan menurut nih, skill atau kebiasaan apa sih yang harus kita bangun nih sejak di SMA biar kita tuh di dunia perkuliahannya tuh bisa sukses gitu ngejalaninnya. Sebenarnya ini banyak pandangan ya, banyak pendapat ya. Tapi kalau menurut aku, Hmm. kita di SMA itu harus, wah kalau menurut aku ya SMA itu banknya mengambil Iya, pengetahuan, pengetahuan. banknya mengambil pengetahuan dibanding SMP sama SD, karena SD SMP itu lebih banyak apa ya, otak kita tuh pengen main terus, Iya, benar-benar. pengen main ini nah ini kayak otaknya tuh kayak masih pengen main. Tapi kalau di SMA itu pasti kan kita pikirannya ntar habis itu mau Iya, ngapain, mau kemana ya kan? gitu, benar. Nah menurut aku SMA ini banknya pengetahuan. Karena apa? Karena di SMA ini banyak banget fasilitas-fasilitas yang bisa kita pelajari. Selain kita di bidang akademik, ada juga kan kayak eskul-eskul. Iya, benar. Pasti kan Eskul. eskul-eskul yang di SMA, walaupun SMP ada ya, Iya, benar. walaupun SMP ada eskul juga, perbedaan pembelajaran itu beda banget. Entah itu dari segi pembinaan, dari guru ke siswa, atau dari segi antusiasnya si siswanya, beda banget Iya. dari antara SMP dengan SMA. Nah di SMA tuh lebih kayak kreativitasnya lebih besar dibanding anak-anak SMP. Makanya itu, wah itu berguna banget. Makanya ada eskul apa di SMA, nah kamu bisa suka dengan eskul itu, Ikut. ya ikutin. Aku itu waktu itu di SMA ikut beberapa eskul. Pertama aku ikut dulu tuh ada jurnal flash, masih ada nggak sekarang? Iya, sekarang masih Masih ada. ada ya. Nah, itu aku ikut jurnal flash. Nah itu aku di bagian videografernya. Terus juga ada apa tuh yang Irma, Irma, oke. sekarang namanya Iya, Irma ya. iya, tetap Irma. Dulu tuh namanya Hamas kalau nggak salah. Oh, Sekarang iya. tuh diubah jadi Irma. Nah itu aku sempat ikut di sana di bidang Dakwah. dakwah. Oke. Iya, di bidang dakwah. Nah terus di akhir kelas tuh di akhir ya kelas 12
aku sempat ikut eskul teater. Emang ada dulu teater A? Oh sekarang nggak ada? Setahu aku udah gak ada. Oh udah nggak ada ya? Ya dulu ada, Mungkin gara-gara gak aktif juga kan ya, biasanya suka ini. ya dulu ada tuh teater, terus aku ikutin kan, wah menarik. Pokoknya mah banyakin belajar sih sumpah. Iya benar. Kita ya oke gitu kalau misalnya kita mau fokus di bidang akademik biar untuk bisa lolos di SNMPTN ya nggak masalah, cuman maksudnya buat yang itu kan masing-masing kan ada banyak tujuan kan, beda-beda. Iya, Setiap benar, orang benar. beda tujuan. Kalau ada tujuannya pengen masuk ke SNBT biar masuk kuliah lebih mudah, ya pasti kan mereka harus fokus di bidang Iya. akademik. Tapi kalau orang yang mungkin yang kayak aku gitu, maksudnya yang nggak begitu ambisius, maksudnya di bidang akademik nggak begitu eh, nggak pernah pinter-pinter Iya. banget lah, setidaknya skillnya nggak ikutan Iya, jelek, benar-benar. jadi harus kita bisa kuasain. Nah itu dia, aku ada eskul aku kuasain, ada organisasi aku ikutan juga, jadi bener-bener banyak banget pelajaran, dan itu bener-bener ngaruh sih, ngaruh pas udah lulus, karena entah itu di kuliahan, di kerjaan pun ngaruh, karena aku jadi setidaknya secara Pernah mental udah ada, Nah. secara pengetahuan juga nggak bego-bego Iya. banget gitu. Jadi ketika ada, entah itu dari segi penstrukturan organisasiannya, entah itu hierarki antara ketua dengan anggotanya seperti apa, udah ngerti gitu. Iya. Jadi nggak begitu nganggung-nganggung lah gitu ketika kita masuk ke dunia pekerjaan. Wah itu berguna banget. Makanya kalau kalau misal ini dunia bisa diputar balik, wah pengen banget diputar Iya. balik ke SMA. Terus aku tuh kayak pengen banget aku memperbaiki semuanya. Sumpah aku ngerasa banyak banget kesalahan-kesalahan aku, entah itu di organisasi, di ekskul, kayak aku ngerasa kok kayak kurang di sini ya, di bagian sini kayak aku masih kurang skillnya, Iya, kayak aku iya. pengen terus latihan, kalau ada lomba aku pengennya mah ikutan Iya, gitu. iya, Kayak benar. banyak banget penyesalan. Makanya kalau teman-teman di sini tuh yang masih, terutama yang kelas 10 yang masih lama tuh di Iya. SMA, wah tuh harus Harus dari iya, banyakin benar-benar. sih pengalamannya sumpah. Ini mah Oke. rekomen banget ini. Ini harus pas gak sih antara akademik sama non akademik gitu. Iya, Lebih ke itu tetap itu, kalau akademik memang harus ada, non akademik juga harus ada, jadi harus balance lah gitu. Jadi nggak besar inilah, Iya, nggak di salah besar. satu gitu. Harus bisa dua-duanya sama besar besar, besar gitu. Oke, mungkin kita bakal balik lagi ke bahas ke perkuliahan. Ya boleh, boleh. Oke, kan AA di ilmu komunikasi nih. Iya. Kalau boleh tahu belajarnya apa aja nih, A? Mungkin biar buat teman-teman yang mau masuk Ilkom mereka udah tahu sedikit-sedikit dari sekarang gitu. Ilmu komunikasi itu sama ya kayak gini, ada podcast. Oke. Iya, kalau di aku tuh, aku kan fakultasnya fakultas dakwah dan ilmu komunikasi, prodinya ilmu komunikasi dan penyiaran Islam. Salah, kebalik. Komunikasi, oh bukan kebalik, ilmunya nggak ada, komunikasi dan penyiaran Komunikasi. Islam, disingkatnya KPI. Nah itu fokusnya tuh ke broadcast, Oke. bisa ke broadcast, dia ada dua penjurusan, ada broadcast sama public speaking. Nah karena aku lebih minatnya broadcast, jadinya aku tuh fokusnya kayak gini nih, Iya. karena kan dulu juga di SMA juga kan aku ikutan eskul yang di Jurnal Fest, Iya. juga, terus juga di organisasi pun aku suka ikut bantu-bantu di bidang ini loh, apa sih kalau dulu tuh apa ya, Sekbid 9 atau apa ya dulu tuh. Oh, ini yang dokumen. Iya yang tadi Oke. aku Iya, tahu. bantuin kayak, oh aku suka. Makanya waktu di kuliahan ada tugas kayak bikin ini nih, sempat ada nih tugas kayak ini, bikin podcast, Oke. bikin radio. Orang lainnya yang mungkin Pusing orang lain gitu. iya yang ngerasa salah jurusan, kan ada tuh mahasiswa Iya. salah jurusan. Nah ada temen aku yang ngerasa salah jurusan, mereka sangat terbebani ada Iya. tugas yang bikin, justru aku malah menikmati Iya, karena bikin udah radio. biasa gitu. Iya, karena suka juga, terbiasa bikin tugas radio, podcast, video liputan, berita liputan, aku malah menikmati gitu. Di saat orang lain merasa aduh kok kayak gini Beban banget ya, gitu, iya. capek banget bikin video, tugas Males video, gitu ya. males, editnya belum, aku malah nyaman-nyaman. Ya, ya, karena udah biasa gitu ya. Makanya itu teman-teman kalau misalnya mau kuliah tuh ya harus tentuin dulu apa yang kita suka, makanya biar nanti ada tugas pun nggak terbebani. Iya, oke. Makanya gitu kurang lebih sama ya kayak gini, ada podcast, tuh ada bikin radio. Nih kalau radio tuh lebih rumit dibanding podcast tuh, struktur segmen. Aduh. Wah, itu ribet. Udah itu mah. Iya itu emang agak sulit, tapi ya banyak berkesan lah, jadi kayak banyak banget pengetahuan baru gitu. Kita bikin jurnal berita juga banyak gitu. Oke, itu berarti kalau yang public speaking, itu gimana? Nah public speaking aku nggak masuk ke public speaking, tapi katanya ya kalau public speaking tuh kalau kita masuk penjurusan ke public speaking itu nanti lebih ke dakwah nantinya. Nah kan di UIN kan nanti ke dakwah, entah itu jadi Habib Ja'far, biasanya setara Habib Ya, Ja'far itu Habib Quraish mungkin. iya, Ustadz Felix so ya kayak gitu Oke. Berarti intinya yang berbau-bau public speaking yang iya kalau itu mah. banyak ya. Oh ini juga MC juga bisa, Oh, iya, bisa. ada temen-temen aku dia ngambil penjurusan Public speaking. public speaking,
dia sekarang menguasai di bidang MC-nya tuh. Wih, Wah, iya. banyak jobnya sumpah. Wih, Ada keren. pernikahan, dia ambil job jadi MC. Wah, itu gede juga tuh duitnya. Iya sih, bener-bener. Sekali job bisa berapa, dia ngambil tuh berapa ya? Pokoknya kisaran 500 sampai sejuta. Itu kan buat satu Itu orang satu, mahasiswa, iya. wah, itu enak tuh buat Bener-bener. jajan eh apa namanya? Buat jajan es krim juga banyak. Iya bener. Mixu juga bisa dapat berapa banyak. Iya, itu udah banyak banget ya. Oh, Oke. Mungkin ini kalau bisa nih dikasih saran buat teman-teman yang yang siswa SMA sekarang nih, hal apa sih yang harus dipersiapkan dari sekarang gitu, biar kayak mereka tuh tambah semangat ngejalanin buat masuk kuliahnya gitu. Kayak misalkan kayak sekarang nih aku kelas 11, pasti masih kayak labil, bingung mau ngambil jurusan apa. Iya. Nah, mungkin ada saran dari AA gitu, kita tuh harus pikirin dari sekarangnya tuh apa gitu. Kalau aku saran sih paling kita eh, perluasin kegiatan. Jadi kita harus ikutin kegiatan gak cuma satu, tapi kita ikutin semua kegiatan. Ya Biar kalau apa bisa gitu. tujuannya? Biar kita bisa tahu, oh skillku kayaknya di bidang ini deh. Iya, dibilang Karena dulu aku kayak gitu, aku juga sempat ini buat pasti banyak yang belum tahu juga. Aku sempet dulu ikut paskibra Oke. Anak paskib berarti. dulu tuh. Sampai lulus gitu, paskib. Enggak, karena aku ngerasa enggak skillnya. Karena aku ikut semuanya tuh. Pramuka sempat ikut, Iya. paskibra sempat ikut, terus tuh apalagi ya aku masalah tuh, aku lupa. Pokoknya paskibra sempat ikut, pramuka juga sempat ikut. Cuman dari antara semua ini yang aku ikutin kayak termasuk Jurnafles, Irma apa Irma sih? Irma sekarang. Irma ya. Iya. Irma. Nah, ternyata ada dua itu dia paskib sama pramuka nggak begitu masuk. Jadinya ya udah dua ini aku hapus. Iya. Nah itu makanya saran aku, mumpung masih ada bertahun-tahun nih, berhari-hari, berbulan-bulan, ikutin semua kegiatan. Kalau buat orang yang masih bingung ya, suka di bidang apa, Iya. ikutin semuanya aja. Kalau merasa terbebani ya udah berarti Jadi keluar. bukan di ini Di kita. situ. Tapi kalau merasa udah suka, lanjutin. Bahkan harus difokusin terus, Iya. harus dimaksimalin. Gitu kayak aku juga gitu di Jurnafest, aku suka, aku maksimalin gitu. Oke. Gitu. Oke, mungkin masuk ke pertanyaan terakhir nih, A. Mungkin ada nih pesan dari A Aldi buat teman-teman sobat podcastnya di Stok Juara dimanapun mereka berada, yang mereka lagi berjuang buat ngegapai cita-citanya nih, A. Ada pesan gitu. Ini panggilannya sobat podcast. Iya. Sobat podcast. Apa ya pesannya? Intinya mah ya harus bisa banyak mau sih ya. Karena di SMA itu yang tadi aku bilang tuh, banknya pengetahuan. Iya. Karena kalau kitanya nggak mau cari tahu pengetahuan apa yang ada di SMA, wah sayang banget sumpah. Sayang banget. Kita harus banyak mau, apapun itu kegiatannya kita ikutin, organisasi apa yang ada di SMA ikutin. Bahkan sampai ini fun fact-nya ya, aku di SMA itu di Necis terutama, banyak teman-teman aku yang dulunya tuh dia nggak ikut sama sekali organisasi. Di kuliah dia aktif banget, bahkan sampai ada yang jadi presma. Waduh, keren. Kalau dulu di SMA-nya tuh nggak aktif. Makanya tuh mumpung masih ada waktu tuh di SMA sebelum nanti terjun di kuliahan mungkin ya, atau di pekerjaan, kita maksimal itu biar setidaknya tuh ketika masuk kuliah nggak kosong-kosong banget. Wah, itu berguna. Makanya kaget tuh yang dulunya ada ada teman-teman aku yang dulunya aktif di SMA malah nggak aktif karena mereka mungkin ada fokus di hal yang lain, ada tujuan yang lain. Nah teman-teman aku juga ada yang lain yang dulunya nggak aktif di SMA, di kuliah aktif banget gitu. Makanya itu mungkin pesan aku mah, kalau udah di SMA gini mah kelas 10, kelas 11, kelas 12 maksimalin banyak mau. Nggak perlu perfect banget, nggak perlu kayak harus banget di eskul ini biar nilainya bagus, nggak perlu belajar ini. Iya, nggak perlu belajar ini biar bisa dapat nilai 100, nggak perlu. Yang penting kita banyak mau aja. Kita merasa dapat ranking nggak begitu tinggi, nilai yang nggak tinggi, kalau setidaknya kita ada banyak mau, ya udah kita dari beberapa hasil itu bisa kita koreksi kan. Kita nggak perlu mengkhawatirkan aduh dapat nilainya jelek, eskulnya nilainya jelek. Yang penting kalau kita terus ada banyak mau mah kita bisa dapat hasilnya tuh. Kita nanti bisa dapat hasilnya tuh bukan di kelulusan, tapi nanti setelah lulus. Berarti pengalamannya memang benar-benar penting banget ya. Iya, pengalamannya harus ada gitu. Oke, seru juga nih teman-teman obrolan kita kali ini. Oke, makasih banyak ya A Aldi, udah banyak banget nih berbagi cerita
dan tips-tipsnya yang bermanfaat untuk kita semua nih. Semoga kita semua bisa sukses di dunia perkuliahan, terutama buat teman-teman yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi nanti nih. Oke, buat sobat podcast Netistalk Juara dimanapun kalian berada, jangan lupa follow podcast Netistalk Juara dan nantikan episode seru lainnya dan sampai jumpa. Bye bye.